Assalamualaikum, selamat malam kawan semua. Bayangkan, kalian harus berjalan kaki menembus jantung hutan lindung Sumatera yang belum terjamah, tanpa alas kaki, tanpa perbekalan makanan yang masuk akal, dan sepenuhnya sendirian di tengah malam buta. Itulah harga gila yang harus dibayar oleh Rio demi membentengi dirinya dari serangan ilmu hitam. Misi yang diberikan kepadanya hanya satu: menemukan sebuah perkampungan terkutuk di mana para penghuninya tidak diakui oleh dunia manusia maupun alam gaib. Di dalam hutan Bukit 30 itulah Rio harus berhadapan dengan sesuatu di luar nalar. Siapkan nyali kalian. Malam ini kita akan membuktikan bahwa di sudut-sudut paling gelap di pedalaman Sumatera, batas antara realitas dan mitos hanyalah setipis kabut malam. Pada tahun 2017 silam, Rio dikenal di wilayah Muara Tebo, Jambi sebagai seorang jurnalis investigasi yang tak kenal takut. Ia kerap turun langsung ke lapangan, membantu masyarakat kecil atau para pekerja yang haknya dirampas oleh perusahaan besar. Rio adalah pria yang selalu bekerja dengan data. Baginya, setiap argumen harus memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, sebuah peristiwa ganjil mengubah seluruh pandangannya tentang dunia. Suatu hari, Rio harus mendampingi seorang karyawan yang terkena PHK sepihak. Segala bahan argumentasi dan bukti pelanggaran sudah ia susun rapi di dalam kepalanya. Ia sangat percaya diri. Namun, tepat ketika ia duduk berhadapan dengan perwakilan perusahaan dan bersiap untuk menyerang dengan argumennya, sesuatu yang tak kasat mata membungkamnya. Mulut Rio terkunci rapat, pikirannya mendadak kosong. Ia tidak bisa mengingat satu patah kata pun, seolah seluruh memori dan kecerdasannya baru saja disedot paksa keluar dari kepalanya. Lidahnya keluh, membuatnya duduk mematung, layaknya orang bodoh di depan para petinggi perusahaan. Rasa percaya dirinya hancur berkeping-keping saat itu juga. Sadar bahwa fenomena ini bukanlah demam panggung biasa, Rio memutuskan mencari perlindungan gaib. Selepas maghrib, dengan perasaan kacau, ia memacu motornya mendatangi rumah Abah Kohar. Abah Kohar sendiri sejatinya adalah seorang pria asli Banten dari daerah Batu Koran. Namun, sang Abah sudah puluhan tahun menetap di Jambi akibat program transmigrasi masa lalu, dan Rio sudah menganggapnya seperti ayah angkat sendiri. Rumah Abah Kohar terletak sangat terpencil, berbatasan langsung dengan pinggiran hutan lindung. Dinding rumahnya murni terbuat dari papan kayu tua, dan lantainya beralaskan tanah liat asli tanpa keramik maupun semen. Suasananya sangat lembab dan berbau tanah basah. Setelah disuguhi secangkir kopi hitam, Rio pun menceritakan kejadian memalukan yang baru saja meruntuhkan harga dirinya di ruang negosiasi tersebut. "Kamu itu terlalu polos dan terlalu tulus," ucap Abah Kohar tenang, menatap tajam ke arah mata pemuda itu. Sang Abah menjelaskan bahwa di dunia yang Rio geluti, kejujuran seringkali menjadi ancaman bagi pihak-pihak berkuasa. Jika mereka tidak bisa mematahkan argumen Rio secara hukum, mereka akan menggunakan jalur gaib untuk menyerang mental dan fisiknya. "Saya ingin dibekali perlindungan, Mbak. Saya minta solusinya," pinta Rio dengan nada memohon. Boleh, tapi mentalmu harus diasah dulu. Kalau kamu benar-benar siap, malam ini juga kamu akan saya perlihatkan wujud asli mereka," tantang Abah Kohar. Sebagai pemuda yang rasa ingin tahunya tinggi, Rio pun mengangguk mantap. Abah Kohar kemudian mengambil sebuah botol kecil, mengoleskan minyak beraroma tajam ke kening dan kelopak mata Rio,
lalu memberikannya segelas air putih yang sudah didoakan. Ketika kamu melihat sesuatu nanti, diam saja, perhatikan baik-baik, jangan takut, lawan rasa takutmu. Kamu tidak akan kenapa-napa selama ada Abah di sini. Instruksi pria tua itu tegas. Ruang tamu berdinding papan itu mendadak hening. 3 menit berlalu tanpa suara, hingga tiba-tiba terdengar suara bising dari arah dinding papan di sebelah kanan Rio. Suaranya terdengar seperti kayu yang dihantam keras dari luar, layaknya gempuran yang berusaha menjebol masuk. Bulu kuduk Rio meremang seketika. Suhu udara di dalam rumah itu anjlok drastis, perlahan-lahan, dari sela-sela dinding papan yang gelap itu. Materialisasi sosok gaib mulai terbentuk. Mata Rio membelalak ngeri. Sesosok makhluk merayap lambat di atas permukaan papan. Rambut makhluk itu sangat panjang, keriting kaku, dan menjuntai berantakan menutupi sebagian tubuhnya yang dibalut kain putih lusuh dan kotor. Jari-jarinya luar biasa panjang, dengan kuku-kuku hitam legam yang menggores dinding. Namun, teror terbesarnya ada pada wajah makhluk tersebut. Wajah itu dipenuhi sayatan luka melintang dalam jumlah yang sangat banyak, dan semuanya mengarah pada satu sisi. Di tengah wajah yang hancur itu, sepasang mata putih pucat tanpa bola hitam melotot tajam, mengunci pandangannya tepat ke wajah Rio. Jarak mereka terasa sangat dekat. Kewarasan Rio runtuh. Ia mengangkat kedua tangannya, menutup wajah dan matanya rapat-rapat, meronta ketakutan. Kamu harus lawan. Jangan tutup matamu. Ada Abah di sini, bentak Abah Kohar seraya menarik paksa tangan Rio dari wajahnya. Dengan nafas yang memburu dan keringat dingin yang membanjiri sekujur tubuh, Rio memaksakan diri membuka mata. Ia membalas tatapan makhluk mengerikan itu, merapalkan doa sebisanya di dalam hati. Ia terus menatap mata putih itu, melawan instingnya untuk kabur. Hingga akhirnya, sosok berwajah sayatan itu perlahan memudar, menjadi transparan dan lenyap ditelan udara kosong. Rio terengah-engah, bersandar lemas pada tiang kayu rumah. Ia telah lulus ujian pertama. Malam itu, ia dibekali 3 batang tebu hitam untuk ditanam di sekitar rumahnya sebagai pagar gaib sementara. Namun, ujian sesungguhnya yang akan mengancam nyawanya baru saja dimulai. 3 hari setelah malam mengerikan itu, Abah Kohar memberikan instruksi lanjutan. Rio diarahkan untuk mendatangi sebuah perkampungan yang lokasinya tidak terlalu jauh, untuk menemui seorang sesepuh lain yang sangat dituakan. Kepada sesepuh inilah nasib Rio akan diserahkan. Pada hari Minggu siang, sekitar pukul 2, Rio memacu motornya mencari rumah sesepuh yang dimaksud. Rumah itu berdinding anyaman bambu sederhana. Sang sesepuh menyambut dengan tatapan yang seolah mampu membaca isi kepala Rio. Setelah berbasa-basi dan menyampaikan amanah dari Abah Kohar, Rio mengutarakan niat utamanya. Ia ingin melihat dan menembus masuk ke perkampungan asli suku Talang Mama Dalam, sebuah kampung gaib yang rumornya berada di titik terdalam hutan lindung Bukit 30. Kamu benar-benar serius mau ke sana? Tanya sang sesepuh. Matanya menyipit menilai keteguhan pemuda di hadapannya. Iya Bah, saya serius, jawab Rio mantap. Kalau begitu, datanglah kemari pada hari Selasa menjelang malam. Kamu hanya boleh memakai 1 setel pakaian yang menempel di badan, bawa 1 buah senter, sebungkus rokok gudang garam merah beserta koreknya, dan 1 bungkus roti biskuit mari susu yang bentuknya bulat, papar sang sesepuh. Rio pun mengerutkan dahi, merasa daftar barang bawaan itu sangat janggal. Ia pun menanyakan apakah ia perlu membawa beras, periuk untuk memasak, atau pakaian ganti, mengingat ia tidak tahu berapa lama perjalanan itu akan berlangsung. Perjalananmu akan memakan waktu 1 minggu, dan selama perjalanan kamu dilarang menggunakan alas kaki.
kamu harus berjalan tanpa sandal," ucap sesepuh itu mutlak. Rio pun ternganga. 1 minggu berjalan kaki menembus hutan lindung yang dipenuhi harimau Sumatera dan gajah liar, tanpa alas kaki dan hanya berbekal sebungkus biskuit Mari. Batin Rio menjerit. Logikanya menolak keras perintah bunuh diri tersebut. Namun, sesepuh itu kembali meyakinkannya. "Kamu tidak usah banyak tanya. Niatmu tulus, dan saya melihat dari matamu bahwa kamu orang baik. Asalkan kamu mengikuti arahanku sepenuhnya, kamu akan selamat kembali ke sini." Berpegang teguh pada janjinya untuk melatih mental, Rio pun mengiyakan syarat mustahil tersebut. Tiba pada hari Selasa pukul 5 sore, Rio kembali ke rumah sesepuh itu. Selepas waktu isya, ritual pelepasan pun dilakukan. Sang sesepuh menyita sandal yang dipakai Rio, menyimpannya di dalam rumah, dan membiarkan kaki pemuda itu langsung bersentuhan dengan tanah dingin. "Patokanmu berjalan hanyalah arah terbitnya matahari. Berjalanlah terus menembus hutan mengikuti arah itu. Berdoalah dan mulailah melangkah sekarang," perintah sang sesepuh. Malam itu, di bawah pekatnya langit hutan lindung Bukit 30 Jambi, Rio memulai langkah pertamanya seorang diri masuk ke dalam belantara yang akan merobek-robek akal sehatnya. Jam-jam pertama menembus hutan lindung di waktu malam adalah siksaan mental yang luar biasa. Setiap ranting kering yang patah terinjak kakinya terdengar seperti suara tembakan di tengah keheningan. Sorot senternya membelah kegelapan, menangkap siluet batang-batang pohon raksasa yang tampak seperti raksasa yang sedang mematung. Angin malam menusuk pori-porinya, sementara kakinya yang telanjang mulai merasakan dinginnya tanah basah dan kasarnya bebatuan hutan. Di malam pertama perjalanannya, Rio tiba di sebuah area bertebing batu. Telinganya menangkap suara gemuruh air yang sangat keras. Saat ia menyorotkan senter ke arah depan, ia melihat sebuah air terjun yang megah yang diperkirakannya memiliki ketinggian sekitar 12 meter. Tepat di sebelah air terjun tersebut terdapat sebuah mulut gua yang menganga gelap. Dari dalam gua itulah teror suara dimulai. Telinga Rio menangkap suara-suara gaungan yang sangat mengerikan. Ia mendengar suara tertahan, rintihan berbisik, dan suara riuh layaknya kerumunan orang yang sedang tersiksa. Suara itu bergema saling sahut menyaut, memantul di dinding-dinding gua. Didorong rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, Rio melangkah mendekati mulut gua yang posisinya agak menanjak. Ia meraba-raba bebatuan berlumut, memanjat sedikit untuk bisa menengok ke dalam. Ia menelan ludah, bersiap melihat hal yang terburuk, lalu menyalakan senternya ke arah rongga hitam tersebut. Sorot cahaya senternya menyapu dinding gua dan tidak menemukan satupun wujud gaib. Ia hanya melihat ribuan kelelawar dan burung walet yang bergelantungan di langit-langit gua berbatu tersebut. Namun, suara gaungan jeritan itu terus saja terdengar tanpa henti di sekelilingnya, seolah ada sesuatu yang sedang mengerang kesakitan di udara kosong. Memutuskan untuk tidak mencari masalah lebih jauh, Rio pun melompat turun, menjauh dari gua, dan merebahkan diri di bawah akar pohon raksasa. Ia tidur beralaskan tanah, memakan 2 keping biskuit Mari yang anehnya langsung membuat perutnya terasa penuh dan kenyang sempurna. Keesokan harinya, perjalanan di siang hari berjalan relatif aman. Hutan lindung itu rupanya sangat bersih, minim semak belukar liar, didominasi oleh pohon-pohon raksasa yang daunnya menutupi sinar matahari. Namun, teror kembali mengintai saat malam kedua menjemput. Selepas waktu maghrib, Rio menemukan sebuah aliran sungai kecil dengan air yang sangat jernih.
Merasa telapak kaki dan betisnya sudah dipenuhi lumpur hitam, ia pun memutuskan untuk menepi, mengumpulkan ranting, dan menyalakan api unggun kecil untuk mengusir hawa dingin. Saat ia sedang berjongkok, membasuh kakinya di sungai, tiba-tiba sebuah suara memanggilnya dari kejauhan. "Woi!" Panggilan itu terdengar serak dan menggema. Refleks, Rio menghentikan basuhannya dan menoleh ke arah kiri. Ia mengarahkan senternya, menembus pekatnya kegelapan hutan. Cahaya senter itu membentur sebuah objek bersisik yang luar biasa besar, berjarak sekitar 15 meter dari posisinya. Jantung Rio seakan berhenti berdetak saat itu juga. Sebuah ular raksasa sedang menggulung tubuhnya di atas tanah berbatu. Ukuran badannya setebal paha orang dewasa, sangat menyerupai anatomi ular piton raksasa Sumatera. Rio mengucek matanya berulang kali. Ini beneran ular sebesar ini? Atau cuma kayu gelondongan? Batinnya menyangkal ketakutan. Ia kembali menatap fokus. Sisik-sisik itu memantulkan cahaya senternya, dan hewan itu bernapas perlahan, membuat perutnya kembang kempis. Sadar bahwa lawannya terlalu berbahaya, Rio perlahan-lahan menggeser tubuhnya untuk mengambil jarak. Namun, gerakan kecil itu disadari oleh sang monster. Ular raksasa itu mendadak menggeser tubuhnya. Alih-alih merayap pergi, ular itu justru menegakkan sepertiga tubuh bagian depannya ke udara. Detik berikutnya, leher ular yang tebal itu melebar dan memipih sempurna, membentuk sebuah tudung layaknya ular kobra yang sedang mengamuk. Logika Rio hancur berkeping-keping. Mustahil ada ular piton yang bisa melebarkan leher menjadi tudung kobra. Dan tidak pernah ada catatan tentang king cobra berukuran raksasa sebesar batang pohon di wilayah tersebut. Ular aneh itu terus menatap ke arah Rio tanpa berkedip. Kepala bertudungnya berayun pelan ke kiri dan ke kanan, siap untuk melontarkan serangan. Keringat sedingin es membanjiri dahi Rio. Takut menjadi sasaran semburan bisa atau terkaman maut, Rio melangkah mundur dengan sangat hati-hati. Tanpa sengaja, tumitnya menginjak sebuah ranting patah. Kaget dengan suaranya sendiri, Rio refleks menunduk melihat ke bawah sebentar, lalu kembali mendongak menatap titik di mana ular itu berada. Namun kosong. Dalam kedipan mata sepersekian detik, ular raksasa berkepala kobra itu telah lenyap tak berbekas. Rio pun menyorotkan senternya liar ke segala arah, memeriksa semak-semak dan kanopi pohon di atasnya. Namun, monster bersisik itu benar-benar menguap di telan udara hutan. Ketakutan akan serangan ular siluman itu membuat Rio buru-buru mematikan api unggun dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meski malam semakin larut. Kesunyian hutan kembali menyelimutinya. Hanya terdengar suara nafasnya yang terengah-engah dan gesekan telapak kaki telanjangnya di atas dedaunan kering. Sekitar 1 kilometer berjalan menjauhi sungai, sebuah suara asing kembali memecah keheningan. Kali ini bukan suara auman binatang buas atau gaungan mengerikan dari dalam gua, melainkan suara tangisan. Sayup-sayup namun sangat jelas, seorang perempuan sedang merintih menangis di tengah kegelapan hutan. Nafas Rio tercekat. Insting pertamanya adalah mencari sumber suara tersebut, berharap itu adalah seorang pendaki atau warga lokal yang tersesat. Sorot senternya menyapu barisan pohon-pohon besar di depannya. Tepat di bawah sebuah pohon raksasa yang akar gantungnya menjuntai ke tanah, berdirilah seorang perempuan. Perempuan itu mengenakan pakaian putih lusuh yang ujungnya kotor oleh lumpur. Ia berdiri sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam, membuat rambutnya yang hitam, panjang, dan berantakan menutupi seluruh wajahnya hingga menyerupai tirai kelam. Rintihan tangisnya terdengar semakin memilukan. Meski bulu kuduknya berdiri tegap, rasa kemanusiaan Rio mengambil alih. Ia berjalan mendekat dengan hati-hati. "Kamu kenapa? Apa kamu kesasar?" panggil Rio
dengan suara sedikit bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Tangisannya justru semakin deras dan melengking. Rio melangkah maju lagi, berniat menolong. Namun, saat jarak mereka tersisa beberapa meter, rintihan tangisan perempuan itu mendadak berhenti total. Kesunyian mati menyergap. Perlahan-lahan, perempuan itu menegakkan kepalanya. Tirai rambut panjang yang menutupi wajahnya terbuka. Jantung Rio seakan berhenti berdetak saat cahaya senternya menyorot wajah perempuan tersebut. Daging wajahnya dipenuhi oleh sayatan-sayatan luka melintang yang menganga, searah dan tak beraturan. Dan di tengah wajah yang hancur itu, sepasang mata putih tanpa bola hitam melotot tajam, mengunci pandangannya lurus ke arah mata Rio. Itu adalah makhluk yang sama persis dengan yang merayap di dinding rumah Abah Kohar tempo hari. Teror psikologisnya meledak, akal sehatnya hancur tak bersisa. Rio tak lagi memikirkan harga diri atau keberanian. Ia membalikkan badan dan lari terbirit-birit layaknya orang kesetanan membelah hutan gelap tersebut. Kakinya yang tak beralas menghantam bebatuan, akar tajam, dan semak berduri tanpa ia rasakan sakitnya. Ia terus berlari, mendobrak rimbunan ranting, hingga paru-parunya terasa mau pecah. Di titik kelelahan absolut itu, tubuhnya ambruk ke tanah, dan ia jatuh pingsan tak sadarkan diri di antah berantah. Ketika ia terbangun, sinar matahari pagi telah menembus kanopi hutan. Kakinya lecet dan berdarah, namun ia merasa fisiknya sangat bugar. Seperti hari-hari sebelumnya, ia memakan 2 keping biskuit pari, meminum air embun dari dedaunan, dan anehnya, rasa laparnya lenyap seketika. Hari ketiga, keempat, dan kelima perjalanannya adalah sebuah uji ketahanan fisik yang brutal. Hutan tersebut tidaklah datar, melainkan dipenuhi kontur bukit-bukit tinggi yang memaksa Rio berjalan merayap menaiki tebing curam. Di siang hari, ia hanya melihat kawanan binatang buas dari jarak jauh, mulai dari gajah Sumatera hingga siluet harimau loreng yang melintas di balik lebatnya pohon. Namun, kegilaan gaib itu kembali terjadi di malam keempat. Saat itu, Rio baru saja mencapai puncak sebuah bukit dan menemukan danau kecil yang sangat jernih. Setelah membasuh diri dan berniat mencari kayu bakar, telinganya menangkap suara tawa riang. Sekumpulan suara anak-anak kecil sedang asik bermain. Rio pun menelusuri sumber suara yang memantul di sekitar danau tersebut. Dari kejauhan, ia melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun dengan potongan rambut cepak normal sedang bermain-main membelai kepala seekor kancil hutan. Bocah siapa main di tengah hutan malam-malam begini? Batin Rio tak habis pikir. Sambil memicingkan mata dan menyorotkan senternya, Rio perlahan melangkah mendekati bocah tersebut. Namun, hal mustahil terjadi. Setiap kali Rio mengambil satu langkah maju, rambut bocah laki-laki itu memanjang secara tidak wajar. Rio berhenti sejenak, mengira matanya salah lihat. Ia kemudian melangkah maju lagi. Rambut bocah yang tadinya cepak itu kini sudah memanjang sebahu. Bocah itu mengabaikan keberadaan Rio. Ia terus tertawa-tawa menepuk kepala kancil tersebut, kemudian berlari-lari kecil menjauh. Saat bocah itu berlari menjauh, rambutnya kembali memendek menjadi cepak. "Dek, Dek!" panggil Rio dengan suara tertahan. Bocah itu seolah tuli. Ia kembali berlari mendekat ke arah danau tempat Rio berdiri, dan seiring memendeknya jarak di antara mereka, rambut hitam bocah itu memanjang dengan sangat cepat, terurai liar hingga nyaris menyentuh lututnya. Dengan wajah pucat pasi yang sama sekali tidak mirip anak manusia. Menyadari bahwa entitas di depannya adalah perwujudan jin hutan, Rio memilih mengalah. Ia membuang muka, mengabaikan bocah jadi-jadian itu, dan berjalan menjauh kembali ke tempat peristirahatan asalnya. Hari ketujuh akhirnya tiba. Kelelahan fisik Rio sudah mencapai batas maksimal, namun mentalnya telah kebal
oleh berbagai penampakan gaib. Menjelang waktu maghrib di hari ke-7 itu, Rio mendaki sebuah tebing tinggi dan menemukan sebuah dataran luas yang sangat tidak wajar. Tanah di dataran itu sangat bersih dari rumput liar, hanya ditumbuhi pohon-pohon kecil yang sepertinya sengaja ditanam dan dirawat. Di salah satu dataran, Rio melihat seorang kakek tua berpakaian sangat kumal, berambut panjang kusut, dan tubuhnya memancarkan bau kemenyan sangat tajam. Kakek itu sedang sibuk mengumpulkan ranting-ranting kayu. "Permisi, Datuk," sapa Rio menggunakan panggilan hormat khas Sumatera. Setelah dipanggil 2 kali, kakek itu baru menoleh lambat. Rio langsung mengutarakan pertanyaannya tentang perkampungan yang ia cari. "Tidak ada kampung di sini," jawab kakek itu dingin. Suaranya parau dan berat. "Kampung kami tidak dianggap, kampung kami dikutuk." Sang datuk kemudian menunjuk ke arah rimbunan pohon gelap di ufuk barat. Ia menjelaskan bahwa kampungnya terletak sekitar 10 km dari titik mereka berdiri, ditandai dengan sebuah gapura besar yang terbuat dari jalinan rotan. Sang datuk kemudian menyuruh Rio menunggunya sebentar. Namun, saat Rio asik memainkan ranting di tanah dan menoleh kembali, kakek lusuh beserta tumpukan kayu itu telah hilang ditelan keheningan. Tersisa hanya gema suara parau sang kakek yang tertawa pelan dari udara kosong. Merasa sudah kepalang tanggung, Rio memutuskan melanjutkan perjalanan seorang diri menembus jarak 10 km yang dijanjikan. Di tengah malam buta, di kedalaman hutan yang seharusnya tak tersentuh peradaban manusia, siluet sebuah bangunan besar tertangkap cahaya senter Rio. Sebuah gapura megah dianyam dari batang-batang rotan dan bambu, dipenuhi oleh tanaman rambat yang menjalar di dindingnya. Jantung Rio berdetak kencang. Ia menguatkan tekad, lalu melangkahkan kakinya melewati celah gapura rotan tersebut. Begitu kakinya menjejak tanah di dalam area gapura, hukum alam di hutan itu mendadak diputar balikan. Suasana malam yang tadinya gelap gulita, dingin dan sunyi sirna seketika. Langit di atas perkampungan itu tampak benderang, memancarkan cahaya jingga kemerahan layaknya suasana sore menjelang senja. Rio ternganga melihat apa yang ada di depannya. Puluhan rumah panggung beratap daun nipah dan berdinding anyaman bambu berdiri berjajar rapi. Di depan rumah-rumah itu terdapat warung-warung kecil yang menjajakan gorengan. Orang-orang berlalu lalang. Beberapa pria sedang duduk santai menyeruput kopi, sementara ibu-ibu berjalan memikul bakul di kepala. Ini adalah kehidupan yang sangat normal jika saja tidak berada di dalam perut hutan lindung pada jam 12 malam. Namun, kengerian asli perkampungan ini baru terasa saat Rio mencoba berinteraksi. Ia menghampiri warung kopi tempat 3 orang bapak-bapak sedang duduk mengobrol. Rio membungkukkan badan sedikit, mencoba bersikap sesopan mungkin. "Mohon maaf Pak, saya mau numpang tanya, apa betul ini kampung Talang Mamak Dalam?" sapa Rio lembut. Mendengar nama Talang Mamak, obrolan ketiga pria itu mendadak berhenti. Gerakan mereka kaku. Perlahan, ketiga pria itu memutar kepala mereka ke arah Rio. Wajah yang tadinya terlihat normal itu mendadak menegang. Mata mereka terbuka teramat lebar, melotot tajam, mengunci pandangan ke arah mata Rio. Urat-urat di leher mereka menonjol. Tidak ada satupun kata yang keluar, melainkan murni sorotan kemarahan dan aura membunuh yang sangat kental. Terintimidasi oleh tatapan mematikan itu, Rio pun mundur pelan dan meminta maaf. Ia kemudian mencoba bertanya pada seorang ibu yang membawa bakul. Namun hasilnya sama. Begitu nama kampung itu disebut, ibu tersebut menghentikan langkahnya dan memelototinya dengan sorot mata penuh dendam dan amarah. Sadar bahwa dirinya sebagai orang luar berada dalam bahaya besar dan berpotensi dibunuh di sana, Rio memutar langkahnya. Ia menyerah
ia memutuskan untuk pulang dan kembali ke arah gapura rotan tempat ia masuk. Namun, saat ia berbalik, jalan tanah yang lebar menuju gapura itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah deretan rumah bambu yang rapat. Gapura rotan itu menghilang tanpa jejak. Rio pun panik. Ia memacu langkahnya, berkeliling menyusuri gang-gang kecil di antara rumah penduduk, berjalan selama nyaris 4 jam tanpa henti. Namun, perkampungan itu seakan menjadi labirin tanpa ujung. Sejauh apapun ia berjalan, ia merasa hanya berputar-putar di satu titik yang sama. Ia terjebak di dalam dimensi perkampungan kutukan yang tidak mengenal waktu. Kelelahan ekstrim dan keputusasaan merenggut sisa tenaga Rio. Ia terduduk bersandar pada sebuah dinding bambu kosong. Dalam kondisi pasrah itu, ia teringat pada barang bawaan terakhir yang diminta oleh sesepuh sebelum berangkat. Dengan tangan gemetar kedinginan, ia mengeluarkan bungkus gudang garam merah dari sakunya, mengambil sebatang dan menyalakannya dengan korek api. Rio mengisap rokok kretek itu dalam-dalam. Asap tebal mengepul, menari-nari membelah udara gaib perkampungan tersebut. Baru setengah batang ia mengisap rokok itu. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya berjalan melintas tepat di depannya. Rio membelalakkan mata. Pria kumal berbau kemenyan itu adalah datuk pengumpul ranting kayu yang ia temui di atas bukit tadi. "Apa kamu masih ingat dengan datuk?" Sapa kakek itu dingin, namun tanpa aura membunuh. "Iya, datuk. Kenapa datuk tinggalkan saya tadi? Apa ini kampung datuk?" rintih Rio kepayahan. Kakek itu mendengus pelan, lalu memberi peringatan tegas. "Lebih baik kamu kembali sekarang. Tidak baik kamu lama-lama berada di sini. Orang yang mengarahkan kamu ke tempat ini, dia memang masih saudara sedarah denganku. Tapi kami tidak menganggapnya lagi. Makanya kami berpisah." Kakek itu menunjuk lurus ke arah sebuah jalan tanah kecil di sela-sela rumah. "Berjalanlah lurus ke sana. Ikuti jalannya. Jangan pernah belok-belok. Dan ingat, terus hisap rokok di mulutmu itu. Jangan biarkan rokok itu mati," bisik sang datuk. Tanpa banyak bicara lagi, kakek itu berjalan mendahului Rio. Sambil terus mengisap rokoknya agar asapnya tak henti mengepul, Rio mengekor di belakang kakek tersebut. Ajaibnya, di setiap langkah mereka yang diliputi asap kretek, jalanan di depan mereka seakan terbuka lebar, menyingkirkan ilusi bangunan-bangunan rumah bambu. Saat Rio menunduk sejenak untuk membuang abu rokoknya, ia kembali mendongak. Dan kakek penunjuk jalan itu telah raib. Namun, hilangnya kakek itu digantikan oleh pemandangan yang membuat Rio nyaris menangis lega. Gapura rotan besar itu akhirnya menjulang kembali di depannya. Rio memacu sisa tenaganya, berlari menembus celah gapura rotan. Begitu kakinya memijak kembali tanah hutan di luar gapura. Cahaya sore hari yang janggal itu seketika sirna. Hutan di hadapannya kembali berubah menjadi gelap, disusul oleh garis cahaya mentari fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Ia telah keluar dari dimensi kutukan Talang Mama. Dengan menjadikan cahaya matahari pagi sebagai pedoman, Rio memulai perjalanan panjang menuruni bukit hutan lindung untuk pulang. Dan kegilaan waktu rupanya belum berakhir. Jarak tempuh 1 minggu berjalan kaki yang ia alami saat berangkat secara tak masuk akal hanya memakan waktu 3 hari perjalanan untuk kembali ke kampung luar. Dengan sisa nyawa di badan, Rio mendatangi rumah sesepuh yang mengirimnya. Sesepuh itu tersenyum puas melihat kepulangan Rio yang masih utuh. Ia kemudian membongkar identitas rahasia dari kakek berbau kemenyan yang menolong Rio keluar dari dimensi labirin tersebut. "Kakek yang kamu panggil Datuk itu, dia memang saudara saya. Tapi dia adalah orang jahat, pemegang ilmu hitam tingkat tinggi. Karena kesaktian gelap itulah kampung mereka dikutuk," jelas sang sesepuh tenang. "Dan kamu harus bersyukur," lanjutnya.
Di dalam kampung, wujudnya memang kakek-kakek. Tapi jika dia melangkah keluar dari garis batas hutan itu, wujud aslinya adalah siluman macan putih raksasa. Asap rokok dari gudang garam itulah yang menyelamatkanmu. Jika kamu tidak menghisap asap itu dan sempat menoleh melihat wujud macan putihnya di belakangmu, siluman itu akan mengikuti dan menempel di tubuhmu seumur hidup. Mendengar penjelasan itu, tulang sendi Rio terasa linus seketika. Beruntung ia mematuhi pantangan untuk tidak mematikan rokok dan tidak menoleh ke belakang saat sang kakek menghilang. Rio pun berhasil pulang ke rumahnya sekitar pukul 4 sore. Kondisi fisiknya hancur lebur, suhu badannya sangat tinggi, menggigil dan kedua matanya merah padam akibat hawa gaib hutan lindung yang menempel pekat di tubuhnya. Melihat kedatangan anaknya yang nyaris tak bernyawa, Ibunda Rio bertanya dengan panik. "Kamu habis dari mana, nak? Kenapa sudah 3 hari kamu tidak kelihatan?" Rio terdiam kaku. Ia menampar pipinya sendiri keras-keras untuk memastikan pendengarannya. Ibunya mengatakan ia hanya menghilang selama 3 hari. Akal sehat Rio terguncang hebat. Ia berjalan kaki membelah hutan selama 7 hari penuh, kemudian terjebak berjam-jam di kampung gaib dan berjalan pulang selama 3 hari. Di dalam kepalanya, ia telah menghilang selama 10 hari. Namun, di alam manusia yang dihuni keluarganya, rotasi bumi baru berjalan selama 3 hari. Ia baru menyadari betapa mengerikannya efek distorsi waktu saat manusia secara fisik masuk ke dalam frekuensi dimensi gaib. Demam parah yang menggerogoti Rio akhirnya berhasil disembuhkan setelah ia kembali menemui Abah Kohar. Sang Abah memandikannya dengan air doa untuk melunturkan sisa hawa hutan Bukit 30 dan menghadiahkan sebuah cincin bertuah yang dipakai Rio hingga detik ini. Ujian itu sukses membentuk mental baja. Rio tak lagi ganjil melihat makhluk halus, dan lebih dari itu, ia membuktikan bahwa alam semesta ini memiliki lapisan dimensi yang tak akan pernah bisa dijangkau oleh peta dan satelit manusia. Jika suatu hari kalian tersesat di dalam hutan belantara dan tiba-tiba menemukan sebuah perkampungan asing di mana langitnya selalu tampak seperti sore hari, putar baliklah, karena kalian tidak akan pernah tahu wujud mengerikan apa yang akan mengawali langkah kalian dari belakang saat kalian keluar dari sana. Pernahkah kalian merasa waktu berjalan lebih lambat atau cepat di sebuah tempat yang asing? Silahkan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita membelah lebatnya dimensi malam ini. Tetap waspada dan sampai jumpa lagi di cerita misteri selanjutnya.